Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Namun ia tidak terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan, sebab kemenangan atau kekalahan tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Setidaknya jika Jin Zua dikultivasikan oleh Kaisar Naga Beye untuk menjadi Kaisar Naga berikutnya, maka apa yang tersembunyi di tubuhnya adalah jalan menuju alam surgawi ekstrim. Belum lagi Jin Zua memasuki alam Tianji dengan mantap, setidaknya di masa depan, ada cara untuk memasuki alam Tianji di depannya. Ini jauh lebih mudah daripada jalan bagi orang biasa untuk memasuki alam Tianji. Di masa depan, aku khawatir peluangku untuk memasuki alam Tianji mungkin tidak sebesar cakar emas. Tentu saja, mendapatkan kesempatan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Pertama, harus ada orang kuat di alam Tianji yang bersedia mengorbankan nyawanya. Kedua, keduanya haruslah naga emas bercakar 5. Kaisar Naga Beye menghela napas dan berkata, kupikir kau akan membawa Jin Zua pergi lagi. Sekarang setelah kau berpikir begitu, aku lega. Jin Zua beruntung memiliki teman sepertimu. Ini bukan berkah, aku harus berterima kasih kepada Tuan Kaisar Naga Beye atas kebaikannya. Yang Chen berkata, juga, Junior, ada satu hal yang tidak ku mengerti. Kaisar Naga Beye berkata sambil tersenyum, apa yang tidak jelas? Mungkinkah bahkan pembangkit tenaga listrik di alam ekstrim surgawi memiliki batas waktu? Yang Chen tampak bingung. Menurut pemahamannya, memasuki alam Tuhan yang sejati akan menuntun menuju kehidupan abadi, kemudian pencerahan, nirwana, dan tahap Mahayana tanpa batas. Pengejaran setiap orang tidak ada habisnya, tetapi kehidupan kekal tampaknya tidak mempunyai eksistensi yang nyata. Bahkan di alam Tianji saat ini, tampaknya ada batasnya. Apakah keabadian benar-benar ada? Sebelumnya kupikir begitu, tapi keabadian itu tipuan. Kaisar Naga Beye tersenyum getir. Penipuan. Yang Chen tampak bingung. Pada tahap dewa sejati, seseorang secara teoritis sudah abadi. Namun, bahkan jika seseorang mencapai tahap Mahayana, bukankah ia masih terikat oleh Dao Surgawi? Kaisar Naga Beye menggelengkan kepalanya pelan, bahkan Dao Surgawi pun tidak abadi. Mungkin suatu hari nanti Dao Surgawi akan dibaptis secara tragis oleh alam semesta, atau mungkin Dao Surgawi akan dihancurkan oleh seseorang yang berkuasa. Bagaimana bisa Dao Surgawi dikatakan abadi? Lalu, bagaimana dengan melampaui jalan surga? Tanya Yang Chen bingung. Saat seseorang mencapai alam Tianli, ia sudah dalam kondisi setengah jalan keluar dari Dao Surgawi, tetapi belum sepenuhnya keluar. Ketika kau benar-benar melepaskan diri dari jalan surga, kau telah memasuki alam takdir. Ketika kau memasuki alam takdir dan membuka duniamu sendiri, kau akan tahu apa itu kehidupan abadi. Kaisar Naga Beye mendesah. Yang Chen mengerutkan kening, merasa ada banyak hal yang tersembunyi dalam semua ini. Alam takdir, menciptakan dunia milik sendiri, keberadaan macam apa itu? Dia memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya dalam benaknya, dan sekarang dia mengalihkan pandangannya kembali untuk melihat pertempuran antara Jin Zua dan Dewa Roh Kerajaan Xuan Zhen di depannya. Kedua belah pihak bertarung dengan keras dan pertempurannya sengit. Namun, kerutan di dahi Yang Chen menjadi semakin serius. Awalnya, ia berpikir mustahil menganalisis hasil pertempuran berdasarkan keuntungan atau kerugian sesaat. Namun, jika dipikir-pikir kembali, Golden Claw masih berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Para penguasa tingkat raja lainnya juga menyaksikan kejadian ini. Bagaimana ini mungkin? Golden Claw masih dipukuli. Pupil Kaisar Naga Beye juga mengecil, merasa sangat salah perhitungan. Ia tak pernah menyangka klan Dewa Roh tingkat raja begitu mengerikan. Setelah Jin Zua mewarisi warisannya dan memasuki alam ketiadaan, ia masih belum bisa mengalahkan Xuan Zhen. Hanya dengan melihat cakar emasnya saja, tubuh naga emas bercakar 5 itu terentang penuh, mencapai panjang 100 kaki. Kekuatan naga itu menyebar, membentuk hamparan emas samar di sekelilingnya. Hal ini juga berkat kekuatan Kaisar Naga Beye. Wilayah ini merupakan wilayah kekuasaan naga dari naga emas bercakar 5. Namun, Xuan Zhen juga terjerat dalam suatu domain, dan domain misterius ini tidak kalah kuat dari Golden Claw, atau bahkan lebih baik. Itu juga pada saat pertama tabrakan di domain kekuatan naga Jin Zua berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dan segera menjadi sulit baginya untuk bersaing dengan Xuan Zhen. Jin Zua dan Xuan Zhen bertarung, dan semakin mereka bertarung, semakin lelah Jin Zua, sementara Xuan Zhen menjadi lebih berani. Yang Chen mengerutkan kening saat dia melihat dari samping. Dia bilang kalaupun dia melawan Xuan Zhen, peluangnya akan sama, dan itu bukan omong kosong. Xuan Zhen ini memang luar biasa kuat. Terlepas dari apapun, keunggulan unik di bidangnya ini sulit dipecahkan. Terlebih lagi, dalam pertarungan dengan Golden Claw, hingga saat ini, dia hanya melihat 3 macam kekuatan yang terpancar dari lawannya. 1 adalah kematian, 2 adalah kehancuran, dan 3 adalah cahaya.
Ketiga kekuatan itu masing-masing digunakan dengan sangat terampil oleh Xuan Zhen, dan ditambah dengan domain bawaannya, sulit bagi Golden Claw untuk bersaing dengannya. Hahaha, naga emas bercakar 5, itu saja. Kau tampaknya mendapatkan kekuatan dari orang lain, tapi kau masih sangat lemah. Xuan Zhen tertawa terbahak-bahak, dan di bawah tekanan domain, ia menghilang secepat cahaya dan muncul kembali di atas cakar emas. Cakar emas itu berbalik dan mengeluarkan raungan naga. Raungan naga ini berubah menjadi bayangan naga yang meraung tak terhitung jumlahnya, yang langsung berguncang ke arah Xuan Zhen. Kalau ada yang kena auman naga ini, niscaya ketujuh lubang tubuhnya akan berdarah dan hancur berkeping-keping. Namun, Xuan Zhen sama sekali tidak takut. Ia malah meregangkan tubuhnya, tertawa terbahak-bahak, dan membuka prasasti Tao di tempat. 42.800. Bahkan jika dibandingkan dengan Yang Chen, dia masih sedikit lebih baik. Jumlah prasasti Tao yang mengerikan ini, ditambah dengan kekuatan unik yang dimiliki Dewa Roh Kerajaan yang sebanding dengan hukum. Bahkan mereka yang menduduki peringkat teratas monumen Daluo Tianren akan dikalahkan olehnya. Raungan naga cakar emas sama tidak berdayanya melawan prasasti Tao yang bagaikan gunung yang menekan dan mencekik orang-orang. Oke, aku sudah bilang kalau naga emas bercakar 5 itu obat mujarab. Aku sudah hampir puas bermain denganmu, saatnya aku menyelesaikannya dan membunuhmu. Xuan Zhen mencibir, dan satu tangan sudah menekan cakar emas itu. Gerakan ini tampak mudah, tetapi mengandung hukum kehancuran. Dengan suara dentuman keras, ruang hancur berkeping-keping, dan ruang di sekitar cakar emas itu terhimpit sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit ruang. Tidak bagus. Cakar emas dalam bahaya. Kaisar Naga Malam Utara meraung, siap menyerang. Namun, karena baru saja menyelesaikan warisannya, butuh setidaknya sebulan bagi kekuatannya untuk pulih sepenuhnya. Kini, menyerang bukan lagi pilihan. Raja Naga Bakau dan para pengikutnya tidak dapat menahan diri dan ingin bertindak, tetapi sebelum mereka dapat melakukannya, tekanan dari Raja Kekuatan Ilahi dan para pengikutnya telah menyelimuti mereka, seolah-olah menyiratkan bahwa meskipun mereka bertindak, itu tidak akan ada gunanya. Kaisar Naga Beye cemas. Ia tak pernah menyangka bahwa cakar emas yang mewarisi kekuatannya pun tak semenakutkan Dewa Roh Kerajaan. Dewa Roh Kerajaan ini sungguh menakutkan. Tepat ketika semua orang mengira Golden Claw akan hancur, tiba-tiba, sebuah jari dari langit menekan ke bawah. Tetapi ini tidak mempengaruhi niat Xuan Zhen untuk membunuh Jin Zua. Namun, saat dia ingin mengabaikan jari ini dan menggunakan cakar emas, orang dengan cakar emas itu telah menghilang begitu saja. Orang yang muncul di depannya adalah orang lain. Saat Yang Chen muncul, auranya masih tersisa, dan dia tetap mempertahankan cakar emasnya di belakangnya, dan terjun ke dalam konfrontasi yang tenang dengan Xuan Zhen. Cakar emas. Sekelompok naga kuat melangkah maju. Meskipun banyak orang sebelumnya tidak senang dengan Jin Zua, bagaimanapun juga, dia adalah pewaris sejati warisan dan akan menjadi raja masa depan klan naga. Pihak lain tidak boleh berada dalam bahaya apapun. Cakar emas, aku senang kau baik-baik saja. Kaisar Naga Beye menatap cakar emas dan mendesah. Jin Zua menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, dan Tuan Kaisar Naga, saya minta maaf telah mengecewakan kalian. Jangan merasa bersalah atau menyalahkan dirimu sendiri. Aku meremehkan kekuatan Dewa Roh Kerajaan ini. Aku tidak menyangka dia sekuat ini. Sangat sulit untuk menandinginya dengan kekuatan yang kuberikan padamu sendirian. Kaisar Naga Beye mengerutkan kening dan berkata, sekarang kau terluka dan tidak bisa pergi membantu rekan Daois Yang Chen, aku tidak tahu apakah anak ini mampu menghadapi Dewa Roh Kerajaan ini. Jin Zua juga dipenuhi kekhawatiran sekarang. Tadi, saat bertarung dengan Xuan Zhen, dia sudah merasakan kekuatan dan ketangguhan Xuan Zhen. Saat Xuan Zhen melihat seorang kultivator tanpa alam tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Jin Zua, ekspresinya juga sedikit menyempit, memperlihatkan kengerian dan tidak bisa berkata-kata. Ketika melihat sosok yang ditujunya adalah seorang manusia, Xuan Zhen pun tertawa terbahak-bahak, bocah manusia, akhirnya kau muncul juga. Kaulah yang kucari. Setelah dia selesai berbicara, Xuan Zhen tiba-tiba membentangkan wilayah unik Dewa Spiritual Kerajaan. Ini adalah wilayah kekuasaan Raja Dewa. Setelah wilayah kekuasaan Raja Dewa turun, Yang Chen tiba-tiba merasakan teror dari wilayah Xuan Zhen, seakan-akan ada tangan raksasa tak terlihat yang menekannya dan membuatnya tak bisa bergerak. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengepalkannya dengan lembut. Ia merasakan tekanan yang mengerikan dari domain ini. Namun, ia tetap tenang dan kalem. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba melepaskan domain bumi miliknya. Alam bumi ini menyimpan berbagai prasasti Taoisnya, dengan prasasti Taois terkuat terpampang sepenuhnya. Ketika bersentuhan dengan alam Raja Dewa, suasananya bagaikan pertempuran ilahi. Xuan Zhen menyipitkan matanya. Ia tak pernah menyangka akan bertemu rival di bidang ini hari ini dan berhadapan dengan lawan yang setara.
Tahukah kamu, di masa lalu, ketika Raja Dewa Domainnya menekan musuh, meski dia tidak membunuh mereka secara langsung, dia setidaknya bisa membuat mereka terengah-engah. Seperti cakar emas, itu saja. Namun, Yang Chen ini benar-benar mampu melawannya secara setara di wilayah kekuasaannya. Xuan Zhen tentu saja tidak akan menyerah, dan domainnya dengan cepat hancur berkeping-keping. Namun, bahkan ketika ia meningkatkan kekuatannya, Yang Chen pun tak kalah telak. Prasasti Dao merasuki mereka, dan setelah kebuntuan, ledakan keras terdengar, dan tabrakan domain itu meledak dalam sekejap. Xuan Zhen dan Yang Chen masing-masing mundur beberapa langkah. Xuan Zhen bingung, dan Yang Chen juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya domain buminya mengalami kemunduran. Oke, aku, Xuan Zhen, telah menjelajahi surga dan seluruh alam selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengan sosok sekuat dirimu. Menarik sekali, ternyata tidak semua orang di monumen Daluo Tianren itu sampah. Xuan Zhen tertawa terbahak-bahak. Yang Chen tampak bingung, Xuan Zhen ini tampaknya telah bertempur dalam banyak pertempuran melawan keberadaan di monumen Daluo Tianren. Saat dia berbicara, Xuan Zhen telah menyapu ke arah Yang Chen. Dengan suara mendesing, dia benar-benar telah tiba di samping Yang Chen, dan seluruh prosesnya tidak lebih dari tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, secepat kilat. Lampu. Ketika Yang Chen melihat kecepatan secepat kilat itu, dia sudah mengetahui metode lawannya. Dia telah mengamati lawan jauh sebelumnya ketika dia bertarung dengan Jin Zua, dan tahu bahwa Xuan Zhen sendiri memiliki 3 kekuatan yang sangat kuat, cahaya, kematian, dan kehancuran. Dan ketiganya hanya 3, bukan semuanya. Mengerikan. Kecepatan cahaya ini memang dahsyat, tetapi Yang Chen punya cara sendiri untuk menghadapinya. Seiring waktu dan ruang terbentang, ia menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang Xuan Zhen. Saat berhadapan dengan Xuan Zhen, dia tidak akan menahan diri dan akan menyerang dengan sekuat tenaga. Keheningan mati angin hitam. Sejumlah besar angin hitam mematikan telah muncul, entah melilit dirinya sendiri atau menuju Xuan Zhen dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak bermaksud untuk menekan Xuan Zhen dan membunuhnya segera, tetapi untuk menguji tingkat kekuatan pihak lain. Xuan Zhen juga terkejut melihat Yang Chen tiba-tiba muncul di belakangnya, tetapi dia hanya melambaikan tangannya dan menamparnya. Hancurkan untukku. Sebuah kekuatan ungu meluncur dari telapak tangannya. Kekuatan ungu ini langsung berubah menjadi kilatan cahaya. Di bawah gelombang kejut yang dahsyat, angin hitam maut Yang Chen hancur berkeping-keping. Langgar hukum. Yang Chen berbisik pada dirinya sendiri, dan ketika dia melihat angin hitam mematikan itu benar-benar lenyap tak berbekas, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Hukum penghancuran ini sangatlah kuat, dan secara langsung memutus sebagian besar angin hitam mematikannya. Niat Dao ruang dan waktu. Xuan Zhen melihat niat Dao Yang Chen terekspos, dan langsung terpesona, hahaha, aku tidak menyangka kau memiliki niat Dao terkuat. Dan ini, niat Dao kematian. Hahaha, bagus sekali, aku sangat menyukaimu. Jika aku membunuhmu dan memurnikanmu, aku pasti akan mendapatkan banyak hal. Saat dia berbicara, Xuan Zhen berubah menjadi kecepatan seperti cahaya dan datang ke arah Yang Chen lagi. Yang Chen menekan maju dengan telapak tangannya, tidak menyisakan ruang untuk bermanuver. Ruang waktu, kota. Dalam sekejap, waktu dan ruang membeku. Xuan Zhen, yang berlari ke arahnya secepat kilat, membeku di tempat. 5 elemen telapak pengubah langit, jatuh. Yang Chen maju dan menggunakan metode terkuatnya, dengan sikap yang sangat kejam, untuk berkoordinasi dengan pemadatan waktu dan ruang guna membunuh Xuan Zhen di tempat. Waktu dan ruang membeku, telapak tangan pembalik 5 elemen telah jatuh, dan Xuan Zhen kini benar-benar kehabisan akal. Tetapi pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba tertegun. Tidak bagus. Ruang dan waktu yang membeku runtuh dan hancur dalam sekejap. Xuan Zhen tidak tahu bagaimana dia bisa keluar darinya. Pada saat inilah sekilas pandangan terkejut melintas di mata Xuan Zhen, lalu dia menamparkan langit. Mau membunuhku? Tidak mungkin. Xuan Zhen merasakan kekuatan luar biasa yang datang dari Yang Chen. Dengan lambaian tangannya, hukum kehancuran kembali ditampilkan. Ashura, dewa penghancur yang perkasa. Xuan Zhen melangkah maju, dan raksasa berlengan 6 muncul di belakangnya. Raksasa berlengan 6 itu mengangkat tangannya yang besar ke langit dan menghantamkan telapak langit 5 elemen milik Yang Chen yang besar. Dalam sekejap, telapak langit 5 elemen milik Yang Chen terkoyak. Yang Chen merasa ngeri dan mengeluarkan seluruh kekuatan telapak tangan pembalik langit 5 elemen. 5 unsur yakni emas, kayu, air, api, dan tanah tiba-tiba menampakkan dunia bunga, pepohonan, dan api. Dunia ini adalah kekuatan sejati dari tapak tangan pembalik 5 elemen. Namun, di tengah semua kekuatan ini, Xuan Zhen tampak tak terkalahkan dengan perlindungan surah berlengan 6. Melihat kejadian itu, semua lelaki perkasa itu terkejut. Apakah ini kekuatan sejati Xuan Zhen dan Yang Chen? Baru saja, ketika Jin Zua bertarung dengannya, dia bahkan tidak membuat Xuan Zhen bertarung dengan serius.
Sekarang Xuan Zhen melepaskan jurus Asura ini, yang begitu kuat, baik ofensif maupun defensif, sehingga hampir mustahil untuk mematahkannya. Ambil contoh telapak tangan 5 elemen pembalik langit milik Yang Chen. Bahkan para petarung tingkat Raja Naga ini pun tak kuasa menahan rasa panik. Mereka merasa sedikit merinding, dan tak menyangka bisa benar-benar menang dalam pertarungan melawan telapak tangan 5 elemen pembalik langit. Akan tetapi, meski mereka tidak mampu menghadapinya, Xuan Zhen tetap menangkisnya dengan satu gerakan Asura. Dan sekarang tampaknya dia benar-benar berniat menghancurkan telapak tangan pembalik langit 5 elemen. Yang Chen tentu saja mengamati semua ini. Dalam kompetisi keterampilan yang sesungguhnya, Asura ini tampaknya lebih unggul daripada telapak tangan pembalik langit 5 elemen miliknya. Kalau saja mereka benar-benar meneruskan kompetisi, telapak tangan pembalik langit 5 elemen miliknya mungkin benar-benar dapat dipatahkan olehnya. Bagaimana mungkin Yang Chen membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya? Saat ia sedang bersaing dengan Zhang Wuxing, sebuah pikiran terlintas di sudut mulut Yang Chen. Dalam sekejap, guntur bergemuruh dan suara-suara berderak pun terdengar. Dan pedang cepat disertai guntur dan kilat melintas bagai kilat dan langsung menuju Xuan Zhen. Pedang ini tidak lain adalah pedang angin dan petir 9 langit yang ditundukkan Yang Chen. Pedang angin dan petir 9 langitku. Raja Shenwei tak dapat lagi duduk diam. Kalau saja Kaisar Naga Beye tidak sedang duduk di belakang, dia pasti sudah menerkam dan merebut kembali pedang itu. Xuan Zhen sepenuhnya terfokus pada telapak tangan pengguncang langit 5 elemen, jadi seharusnya ia tak punya energi untuk membagi perhatiannya menghadapi pedang angin dan petir 9 langit. Namun, ia punya banyak trik tersembunyi, dan bahkan saat tubuhnya bergetar, ia menciptakan klon. Klon ini tidak lain adalah tubuh dewa dari jalur bencana. Tepat ketika tubuh dewa bencana muncul, Xuan Zhen dengan ringan menekan tangannya dan menekan pedang angin dan guntur 9 surga di tempatnya. Apa? Kulit kepala Yang Chen mati rasa. Pedang angin dan petir 9 langit ini adalah salah satu keterampilan barunya, yang awalnya ditujukan untuk menyerang secara tak terduga. Namun, Xuan Zhen berhasil menetralkannya. Xuan Zhen kini berhasil menaklukkan pedang angin dan petir 9 langit. Suaranya rendah, dan ia mencibir, kau benar-benar membunuh Peng Wentian dan Peng Wendao. Kedua pecundang itu bahkan kehilangan pedang angin dan petir 9 langit. Pantas saja Raja Senior Shenwei begitu cemas. Tapi karena kau sudah bertemu denganku hari ini, serahkan saja pedang itu. Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, dan dia menekan telapak tangannya dengan ringan lagi tanpa gangguan apapun. Dalam sekejap, ada lagi yang bergulir di angkasa, dan sebuah telapak tangan besar yang bergemuruh jatuh mengikuti telapak tangan membalik 5 elemen. Ini adalah gerakan kedua yang dilakukan Yang Chen, telapak tangan pembalik langit 5 elemen. Jika Yang Chen sebelumnya, tentu saja ia hanya bisa melepaskan salah satu dari 5 elemen telapak tangan pengguncang langit. Namun, setelah lama berkultivasi, dan menyempurnakan Peng Wentian dan Peng Wendao, kultivasinya telah meningkat pesat. Sekarang, ia bisa melepaskan 5 elemen telapak tangan pengguncang langit yang kedua. Dua telapak tangan pengubah langit 5 elemen yang jatuh bersamaan cukup untuk menindas sampai mati orang kuat tingkat raja manapun dengan kultivasi yang pas-pasan. Namun, ekspresi Yang Chen kini muram, ia tak berani santai sama sekali, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi Xuan Zhen. Pada saat ini, ekspresi tenang Xuan Zhen akhirnya menunjukkan beberapa emosi. Kekuatan Asura God Breaking miliknya memang kuat, tetapi tidak dapat menahan serangan ledakan terus-menerus dari Yang Chen. Gemuruh. Di tengah kebisingan besar ini, dua telapak tangan raksasa menekan kepala Xuan Zhen pada saat yang bersamaan. Wajah tua Xuan Zhen kini memerah, dan semakin sulit baginya untuk melawan. Akhirnya, jiwa asuranya tak mampu melawan dan terkoyak dengan suara berderit. Baju zirahnya pun lenyap dan hancur berkeping-keping. Kemudian, dua telapak tangan raksasa masing-masing menekan tubuh dewa dan tubuh aslinya. Hal ini membuat Yang Chen senang, dan ia pikir ia telah berhasil menekannya. Namun, siapa sangka, sesaat kemudian, suara aneh tiba-tiba terdengar dari bawah dua telapak tangan raksasa itu. Setelah bunyi itu terdengar, sebuah lubang besar pun tertusuk pada telapak tangan raksasa di tempat itu. Sejumlah besar kekuatan 5 elemen bocor keluar dan dipaksa kembali sepenuhnya oleh kekuatan di tengah mulut besar, membuatnya sulit untuk didekati. Bagus sekali, manusia. Kau seharusnya bangga bisa menghancurkan baju zirah jiwa asuraku yang perkasa. Tapi sayangnya, aku mengendalikan lebih dari satu jiwa asura. Xuan Zhen tertawa terbahak-bahak. Yang Chen mendengarkan suara itu dan melihat ke arahnya, dan yang dilihatnya adalah Xuan Zhen yang menerobos mulut besar telapak tangan raksasa dan melarikan diri, dan di belakang dan di sekelilingnya, ada 4 hantu jiwa asura. Keempat jiwa ini tampaknya sama dengan jiwa asura yang baru saja mengalahkan dewa. Namun, dibandingkan dengan jiwa asura, dewa yang perkasa, kekuatan keempat jiwa ini sedikit lebih lemah. Namun mereka berempat tetap saja menyeramkan.
Satu jiwa Asura begitu mengerikan hingga mampu menahan dua telapak tangan pembalik langit lima elemen miliknya. Sekarang ada 4 jiwa Asura. Bagaimana mungkin ia bisa melawan mereka? Cek-cek, kekuatan yang tersisa dari Five Elements Flipping Heaven Palm secara bertahap dihancurkan oleh keempat jiwa ini. Alis Yang Chen berkerut semakin erat. Kau juga bisa menyerahkan nyawamu. Tian Yuetian, pergi. Setelah melarutkan telapak tangan balik lima elemen, Xuan Zhen tertawa terbahak-bahak. Sambil berbicara, dia langsung mengendalikan jiwa dan menyerbu langsung ke arah Yang Chen. Jiwa ini memiliki tanduk di kepalanya dan bernama Tian Yuetian Asura. Ia sama ganasnya dengan Wei Po Shen tadi. Melihat kejadian ini, Yang Chen segera melepaskan pedang angin dan petir 9 langit yang telah ditariknya, diarahkan langsung ke arah Asura, dan dilancarkan dengan kekuatan. Tian Yuetian dan pedang angin dan petir 9 langitnya saling bertabrakan, dan keduanya sama-sama seimbang. Namun, kekuatan Yang Chen yang tersisa hanya bisa menangkis satu. Xuan Zhen mencibir, lalu melambaikan tangannya dan memerintahkan, Feng Poming, pergilah juga. Jiwa Asura lain meraung, membuat kulit kepala Yang Chen merinding. Ia merasa situasinya semakin sulit. Tunggu. Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Xuan Zhen ini jago menggunakan cahaya, kehancuran, dan kematian. Ada hukum-hukum minor lainnya, seperti kegigihan, guntur, dan petir yang kugunakan, tapi pengaruhnya kecil. 3 hukum yang kusebutkan adalah yang paling mahir ia gunakan. Nada bicara Yang Chenyu menjadi lebih tegas, aku telah melihat cahaya dan kehancuran ini, hanya kematian. Mungkinkah jiwa ini merupakan sarana evolusi Dao kematian? Memikirkan hal ini, mata Yang Chen berbinar, dan dia merasa sepertinya dia punya cara untuk melenyapkan jiwa Asura ini. Sungguh tragis bahwa Xuan Zhen bertemu dengannya. Mati. Xuan Zhen tersenyum sinis, seolah-olah dia sudah menduga Yang Chen tidak punya cara lain. Tuan muda, Jin Zua dan sekelompok Raja Naga semuanya khawatir dan sedih. Namun, pada saat ini, Yang Chen dengan lembut mengangkat tangannya, tanpa menggunakan kekuatan apapun. Feng Poming, yang awalnya meraung dengan kekuatan mengerikan, tiba-tiba berhenti, lalu berdiri di samping Yang Chen dengan patuh dan patuh. Hah? Ada apa? Xuan Zhen terkejut. Feng Poming, kenapa kau tidak menyingkirkan anak ini? Ada apa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Saat itulah Xuan Zhen baru menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan Ashura Feng Poming. Bahkan menghubungkan satu sama lain telah menjadi tugas yang sulit. Perasaan mampu mengendalikan orang lain sesuka hati tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Lagi pula, ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah dia tidak hanya tidak bisa mengendalikan Feng Poming, tetapi Asura Feng Poming tampaknya dikendalikan oleh Yang Chen. Sekarang Yang Chen berdiri di udara, menggoyangkan tangannya sedikit, dan Feng Poming yang awalnya ganas berbalik dan bergerak maju sesuai dengan pikiran dan kendalinya. Ekspresi Xuan Zhen akhirnya berubah, dan dia menunjukkan sedikit kepanikan. Kartu truf terkuatnya adalah jiwa-jiwa ini. Justru dengan mengandalkan jiwa-jiwa inilah ia dapat mempertahankan keunggulan absolut dan menekan orang lain. Tapi sekarang, jiwa-jiwa ini dikendalikan oleh Yang Chen. Apa yang kau lakukan? Tegur Xuan Zhen. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau hanya membawakan barang-barang yang kau banggakan ini untukku. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan tenang. Mengapa dia terkejut pada jiwa-jiwa ini pada awalnya? Apakah mereka dikendalikan oleh Xuan Zhen menggunakan Dao kematian? Ini karena jika jiwa-jiwa ini dikendalikan oleh Xuan Zhen menggunakan Dao kematian, itu akan memberinya kesempatan untuk memanfaatkan Dao kehidupan dan kematian. Nekromansi yang dipraktikkan orang lain dapat secara langsung mengendalikan beberapa jiwa lemah dan mengubahnya menjadi milik mereka sendiri. Ini adalah seni rahasia magis yang dapat mempermainkan jiwa sesuka hati. Ini serupa dengan bagaimana Xuan Zhen mengendalikan jiwa Asura ini. Namun, karena keduanya mengendalikan jiwa, hidup dan mati memiliki prinsip saling mendukung dan saling menahan. Selain itu, filosofi hidup dan matinya sendiri lebih unggul daripada filosofi kematian sang. Tentu saja, nekromansi dapat menyerang filosofi kematian Xuan Zhen di saat hidup dan mati. Tanpa kendali Dao kematian, sangat mudah bagi Yang Chen untuk mengendalikan jiwa menggunakan teknik nekromansi. Sekarang, kekuatan jiwa dan tubuh yang dibanggakan Xuan Zhen telah sepenuhnya dikendalikan oleh Yang Chen untuk digunakannya sendiri. Melihat ini, Xuan Zhen tak bisa lagi tenang. Ia meraung marah dan berteriak dengan ganas, mati. Sambil berbicara, dia mengendalikan 2 jiwa Sura yang tersisa di bawah komandonya dan bergegas menuju Yang Chen. Yang Chen mengangkat tangannya dengan santai dan menjabatnya pelan. Seketika, kedua Sura yang ganas itu sepenuhnya dikendalikan oleh Yang Chen menggunakan nekromansinya. Melihat pemandangan ini, Xuan Zhen benar-benar panik. Ia tak bisa lagi tenang. Matanya dipenuhi kengerian saat ia menatap lurus ke arah Yang Chen, sama sekali tak menyadari apa yang sedang terjadi. Sekarang, satu-satunya alat tawar yang tersisa adalah jiwa Sura, Tian Yuetian.
Tian Yuetian masih dalam kebuntuan dengan pedang angin dan petir 9 langit milik Yang Chen, yang membuat Xuan Zhen buru-buru menyingkirkan Tian Yuetian tanpa sepatah kata pun, tidak berani membiarkan Tian Yuetian mendekati Yang Chen sama sekali. Sudut mulut Yang Chen melengkung. Xuan Zhen cukup pintar untuk tahu bahwa dia seharusnya tidak membiarkan jiwa sura ini mendekatinya. Memang, jika mereka tidak mendekatinya, ia tidak akan bisa dengan mudah mengendalikan para sura jiwa ini. Namun, dengan cara yang sama, ia akan menjadi tak terkalahkan dan tak akan pernah terkalahkan. Terlebih lagi, Xuan Zhen menyadarinya terlambat. Maju, Yang Chen mengendalikan 3 tubuh jiwa Asura dan membidik Xuan Zhen. Xuan Zhen jelas tidak mau menyerah, dan masih ingin bertahan sebentar, berharap keberuntungan. Ia merasa Yang Chen tidak bisa benar-benar mengendalikan Soul Sura yang dikuasainya, jadi ia menggunakan Tian Yuetian untuk menyerang dengan gegabah. Memang, sulit bagi Yang Chen untuk mencapai kendali sempurna atas para sura jiwa ini seperti Xuan Zhen ketika pertama kali mengendalikan mereka, tetapi penindasan sempurna mereka bertiga telah membuat Yang Chen tak terkalahkan. Bahkan jika Xuan Zhen ingin kembali, itu mustahil. Seperti yang dipikirkannya, Yang Chen tidak terlalu mendalami esensi ketiga Soul Sura ini, tetapi ia tahu metode serangan mereka. Ini sudah cukup. Dengan ketiga serangan ini yang bekerja sama, Tian-Tian Ashura segera tak mampu bertahan lagi dan hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Kemudian, ia kehilangan pertahanannya dalam satu gerakan dan dihancurkan berkeping-keping di tempat oleh tubuh jiwa Yang Chen, Ashura. Kini, tubuh jiwa Xuan Zhen Sura telah hancur total, hanya menyisakan sang komandan saja. Melihat ini, Yang Chen tiba-tiba memberikan tekanan. Melarang, waktu dan ruang sekali lagi memadat menuju Xuan Zhen. Dia ingin melihat bagaimana Xuan Zhen, tanpa kendali jiwa Asura, akan lolos dari pemadatan waktu dan ruangnya sendiri. Metode Yang Chen digunakan dengan kekuatan besar, dan ruang serta waktu membeku. Soul Sura menyerang, menekan ketiga serangan itu secara bersamaan. Tepat ketika Xuan Zhen hendak dibunuh di tempat, tiba-tiba, waktu dan ruang hancur lagi tanpa peringatan apapun. Yang Chen telah mengantisipasi hal ini dan tahu bahwa metode Xuan Zhen tidak sesederhana itu, dan akan sulit untuk menekan pemadatan waktu dan ruang. Namun pedang angin dan petir 9 langitnya telah diarahkan ke arah yang tepat, dan dengan suara mendesing, pedang itu menembus tubuh Xuan Zhen yang baru saja menghancurkan pemadatan ruang dan waktu dan belum sempat bereaksi. Sebuah pedang menembus, meninggalkan lubang besar di tubuh Xuan Zhen, dan petir masih saling terkait. Melihat hal ini, Raja Shenwei tak bisa lagi berdiam diri. Ia tahu betul bahwa jika Xuan Zhen meninggal, bahkan dirinya, Raja Shenwei, akan berada dalam masalah. Akan tetapi, saat ia hendak bergerak, Raja Naga Pohon Merah dan yang lainnya menghalangi jalannya, menghentikan berbagai tindakannya terlebih dahulu. Raja Shenwei, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Raja Naga Mangrove dengan nada sinis. Dia melirik Yang Chen yang sedang unggul, dan masih terkejut. Yang Chen memang membuatnya berkeringat dingin pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membalikkan keadaan dan akhirnya menang. Sekarang situasi Xuan Zhen sudah tidak ada harapan, bagaimana mungkin dia membiarkan Raja Shenwei keluar dan menimbulkan masalah. Raja Shenwei begitu cemas hingga kulit kepalanya mati rasa. Ia meraung, Raja Naga Pohon Merah, keluar dari sini. Bagaimana mungkin Raja Naga Mangrove menyerah? Kedua belah pihak menolak untuk menyerah, dan akhirnya pertempuran sengit pun pecah dan terungkap sepenuhnya. Wabah ini merupakan pertarungan antara kekuatan alam Tianli dan bahkan kekuatan alam Tianming. Adapun Yang Chen, dia juga tidak ragu sama sekali, berniat untuk sepenuhnya menekan Xuan Zhen dan membunuhnya di sini. Ini adalah dewa spiritual kerajaan, jika dia bisa dibunuh di sini, manfaat yang akan dia dapatkan pasti tidak akan sedikit. Namun, tepat ketika pedang angin dan petir 9 langit milik Yang Chen baru saja memotong tubuh Xuan Zhen, di belakang Xuan Zhen, tiba-tiba, bagaikan api yang berkobar, lahirlah tubuh sura yang bahkan lebih besar dari para asura seperti Wei Po Shen, Tian Yuetian, Del. Setelah memperlihatkan wujud suranya, Xuan Zhen meraung marah, auranya melemah namun tak terpengaruh, lalu ia berteriak dengan marah, manusia, tunggu saja. Lain kali, aku pasti akan mengambil nyawamu. Setelah dia selesai berbicara, Xuan Zhen berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Melihat ini, Yang Chen takkan pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Waktu dan ruang bergegas maju untuk mencegat dan mengejar. Ini adalah dewa spiritual kerajaan, tonik untuk tubuh. Bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja tanpa mengatakan apapun? Jadi kenapa kalau cahaya, pelacak waktu dan ruang itu? Namun, ketika pengejaran benar-benar dimulai, Yang Chen menemukan sesuatu yang sangat serius. Kecepatan ruang waktunya memang bisa menyamai Xuan Zhen, tetapi para Soul Sura tidak. Ia belum mahir mengendalikan para Soul Sura ini, dan jika ia mencoba mengendalikan mereka sambil berteleportasi secara bersamaan, kemungkinan besar para Soul Sura ini akan kehilangan kendali.
Jika sudah lepas kendali dan kemudian dikendalikan oleh Xuan Zhen, maka akan menjadi masalah besar. Jika dia pergi sendirian, dengan kekuatan tempurnya saat ini setelah menggunakan telapak tangan pembalik langit 5 elemen 2 kali berturut-turut, situasinya mungkin akan sama dengan Xuan Zhen. Bagaimana mungkin dia mengejarnya? Tanpa daya, Yang Chen hanya bisa menyaksikan dengan enggan ketika Xuan Zhen lenyap sepenuhnya dari pandangannya. Melihat Xuan Zhen melarikan diri, Yang Chen hanya bisa mengepalkan tinjunya, merasa menyesal, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mendesah pelan dan menyerah. Para prajurit klan dewa spiritual lainnya tentu saja menyaksikan pelarian Xuan Zhen. Setelah Xuan Zhen kembali, semua anggota klan dewa spiritual menghela napas lega, dan gagasan perang besar dengan klan naga pun memudar. Pertempuran itu tidak berlangsung lama, dan kedua belah pihak pun tenang. Dibandingkan dengan klan naga, klan roh pemarah tidak mudah dihadapi. Adapun klan dewa roh, juga sulit untuk berurusan dengan Kaisar Naga BY di belakang mereka. Jadi kedua belah pihak memutuskan untuk berhenti saat mereka masih unggul dan tidak ada yang terlalu agresif. Begitu saja, perang besar pun terjadi. Setelah pertempuran mereda, klan Dewa Roh dan klan Naga diam-diam menahan diri. Dalam jangka pendek, keduanya tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap musuh, dan mereka semua tenang. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Sebulan kemudian, di Istana Raja Naga dari klan Naga. Sahabat muda Yang Chen, apakah ada permintaan sebelum kita berangkat? Aku, Sang Naga Tua, akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Kaisar Naga BY menatap Yang Chen dalam-dalam sambil tersenyum santai. Yang Chen sekarang berada di Istana Kaisar Naga. Banyak Raja Naga berkumpul di sana, menatapnya dengan senyum lebar, dan mereka semakin menyukainya. Lagi pula, dia terlebih dahulu membunuh dua bersaudara Peng Wentian, dan kemudian mengalahkan dewa spiritual kerajaan, yang dapat dikatakan telah memecahkan banyak kekhawatiran bagi klan Naga. Hal ini saja sudah cukup membuat manusia naga kagum dan hormat. Karena alasan inilah Kaisar Naga Malam Utara menghadiahi Yang Chen dengan murah hati. Ia tidak hanya mengizinkan Yang Chen memilih sejumlah harta karun di Istana Roh Harta Karun, tetapi juga secara pribadi menghadiahkan beberapa harta karun kepada Yang Chen. Hal ini membuat perjalanan Yang Chen membuahkan hasil. Sebelum pergi, Kaisar Naga Malam Utara bahkan bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu. Yang Chen selalu merasa puas. Ketika ditanya hal ini oleh Raja Naga Malam Utara, ia langsung tersenyum tipis, Tuan Kaisar Naga, Anda telah memberi saya lebih dari cukup hadiah. Saya sungguh tidak berani berharap lebih. Ah, kau tidak pergi sekarang. Setelah kau pergi, kami tidak tahu kapan kau dan Jinzua akan bertemu lagi, dan kami tidak tahu kapan kami akan bertemu Naga Tua dan yang lainnya. Kami enggan melepaskanmu. Kaisar Naga BY tersenyum ramah. Yang Chen tahu bahwa Kaisar Naga BY berniat untuk memenangkan hatinya, jadi tentu saja ia tidak akan menolak. Ia berkata dengan lembut, selama cakar emas tetap berada di dalam klan Naga akan selalu menjadi temanku. Mendengar hal ini, Jin Zua sangat berterima kasih, Tuan Muda, ketika saya telah mencapai keberhasilan dalam kultivasi saya pasti akan datang ke sisi Anda dan mengulurkan tangan membantu Anda. Hahaha, kalau begitu aku akan menunggumu di Istana Taiyuan. Yang Chen tersenyum santai. Yang Chen, perjalanan kali ini berbahaya. Aku telah menandai banyak tempat di peta menuju Istana Taiyuan untukmu. Ada beberapa area berbahaya di sepanjang jalan, jadi kau harus sangat berhati-hati. Raja Naga Pohon Merah menyerahkan peta kepada Yang Chen. Yang Chen mengambil peta itu dan berkata dengan penuh emosi, terima kasih, Raja Naga Senior. Aku sudah menyapu area ini dengan jiwaku hari ini, dan tidak ada dewa roh yang berkeliaran. Kau boleh pergi tanpa khawatir. Namun, mengingat kau telah bertarung melawan Dewa Roh berkali-kali dan selalu kembali dengan kemenangan, kau tidak boleh gegabah. Setelah meninggalkan bintang Tianyuanku, segera naiki perahu terbang Lingye dan pergi, agar Dewa Roh tidak mengejarmu dan mengikutimu. Kaisar Naga BY memperingatkan. Yang Chen mengangguk, junior pasti akan lebih berhati-hati. Berbicara tentang klan Dewa Roh, Yang Chen juga menghela nafas. Ia merebut 3 jiwa sura dari Xuan Zhen. Awalnya ia berpikir bahwa mendapatkan ketiga jiwa sura ini akan sangat meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Xuan Zhen mengandalkan para sura jiwa ini untuk menghadapi naga-naga kuat dengan sikap mendominasi. Namun siapa sangka, ketiga jiwa sura itu, meski berada di bawah kendalinya, tak bertahan beberapa hari di tangannya dan mati total. Hal ini membuat Yang Chen tidak berdaya, tetapi dia memahami prinsip di baliknya. Kebanyakan sura jiwa ini memiliki kemampuan khusus dari klan Dewa Roh, dan hanya klan Dewa Roh yang dapat mengendalikan mereka. Bahkan jika yang lain hampir tidak dapat mengendalikan mereka, para sura jiwa ini akan sulit bertahan hidup lama. Yang Chen juga cukup tak berdaya, tapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, itu bukan kekuatannya sejak awal, jadi memaksakan kehendaknya sia-sia. Kini waktunya hampir habis, Yang Chen membungkuk dan berkata, para senior yang terhormat, waktunya hampir habis, saya akan pergi dulu.
Sambil berbicara, Yang Chen menciptakan perahu terbang daun roh. Murongki melompat ke atas perahu terlebih dahulu, dan Yang Chen mengikutinya dari dekat. Tuan muda, saya antar. Jin Zua segera berdiri dan pergi. Melihat pemandangan ini, beberapa Raja Naga yang kuat menghela napas, Yang Chen ini benar-benar berbeda di antara manusia. Itulah mengapa aku, sang naga tua, ingin berteman dengannya. Bukan kebetulan Jin Zua, sebagai naga emas bercakar 5, bisa mengikutinya. Ini adalah takdir dan jalan seorang raja. Yang Chen ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Kuharap langkah klan nagaku ini tepat. Kaisar Naga Beye dipenuhi emosi. Sekelompok Raja Naga yang kuat menatap langit. Tak lama kemudian, kapal terbang Lingye menghilang ke angkasa secepat kilat dan terbang langsung menjauh dari bintang Tianyuan. Yang Chen dan Murongki memulai perjalanan melintasi langit berbintang. Perjalanan melintasi alam semesta ini panjang. Mereka berdua menaiki perahu terbang Spirit Leaf ini dan terbang selama 10 tahun penuh. Dalam sekejap mata, waktu berlalu dengan cepat dan sudah 10 tahun kemudian. Di bintang yang mempesona di galaksi Taiyuan yang misterius yang menghubungkan puluhan bintang dan beberapa bidang bintang. Di gurun terpencil yang jarang dikunjungi ini, tak terlihat ujungnya. Sesosok tubuh terbujur kaku di tengah gurun, bagaikan mayat yang tersapu debu dan angin, tanpa jejak napas. Bahkan jika seseorang lewat, mereka akan mengabaikannya. Tidak sampai waktu yang sangat lama kemudian pasir kuning itu tiba-tiba tersebar, dan mayat di pasir itu tiba-tiba membuka matanya. Adegan ini agak aneh. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat keraguan yang mendalam di matanya. Apakah aku masih hidup? Di mana perahu terbang daun roh? Apakah aku sudah melewati lubang hitam yang sunyi? Di mana Murongki? Di mana aku? Serangkaian pikiran membanjiri benak Yang Chen, membuatnya merasa pusing sejenak. Yang Chen mendesah, berbaring tak bergerak di tumpukan pasir, diam-diam menjernihkan pikirannya agar tidak menjadi terlalu kacau. Kenangan terakhirnya adalah, Yang Chen tersenyum pahit. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia pingsan, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, atau apakah dia sudah sampai di bintang Taiyuan. 10 tahun yang lalu, ia meninggalkan bintang Tianyuan dan menaiki kapal terbang Lingye bersama Murongki. Mengikuti peta, mereka tiba di galaksi Taiyuan. Bintang Tianyuan masih sangat jauh dari galaksi Taiyuan, bahkan lebih jauh dari jarak wilayah bintang Taichang dari bintang Tianyuan. Sepanjang perjalanan, ia mengikuti peta dan menghindari banyak bencana alam dan kesulitan, jadi perjalanannya cukup lancar. Namun, alam semesta adalah tempat dengan ketidakpastian yang tak terbatas. Bahkan dengan peta, sulit untuk merangkum bencana dan malapetaka secara lengkap. Misalnya, beberapa bencana alam dan malapetaka alam tidak dapat diprediksi secara akurat bahkan dengan peta. Dan ketika Yang Chen hendak mencapai galaksi Taiyuan, dia tiba-tiba menemui bencana lubang hitam yang sangat langka. Bencana lubang hitam ini disebut lubang hitam sunyi. Bahkan seorang ahli alam Tianli pun akan berada dalam bahaya kematian jika memasukinya. Lubang hitam itu mencakup area yang luas. Ketika Yang Chen menemukan lubang hitam sunyi ini, ia segera berencana untuk meninggalkan perahu terbang daun roh dan melarikan diri bersama Murongki menggunakan daur ruang dan waktu. Akan tetapi, ia tetap ditelan oleh lubang hitam yang sunyi ini. Begitu Anda memasuki lubang hitam yang sunyi, semua aturan di dalamnya telah berubah total. Dia hanya ingat bahwa pemahamannya tentang dao waktu dan ruang, dao kehidupan dan kematian, dan bahkan hukum-hukum yang telah dipahaminya hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil di lubang hitam dan hampir tidak mungkin memberikan pengaruh apapun. Setiap saat yang ia habiskan di lubang hitam yang sunyi itu berarti ia akan ditelan olehnya. Jika bukan karena niat dan hukum dao terkuatnya yang melindunginya, ia pasti sudah ditelan oleh lubang hitam yang sunyi itu sejak lama. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dengan nyawanya yang terancam, ia akhirnya menemukan titik terlemah dari lubang hitam yang sunyi ini. Di saat kritis itu, ia sekali lagi mengaktifkan embrio dao hukum segudang dan, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, melarikan diri darinya. Agar tidak terperangkap dalam lubang hitam terpencil ini, Yang Chen tersandung dan mengambil perahu terbang Lingye bersama Murongki, menuju galaksi yang jelas dengan panik. Namun, ia sudah terluka parah dan bahkan tidak bisa mengendalikan perahu terbang daun roh. Ia dan Murongki pingsan. Ia bahkan tidak tahu apakah ia akan terseret oleh lubang hitam yang sunyi itu. Memori berhenti di sini. Sekarang mari kita lihat. Dia masih hidup dan telah melewati lubang hitam yang sunyi. Namun kapal terbang Lingye telah hilang. Yang Chen kini tak bergerak. Bukannya ia tak ingin bergerak, tapi ia sama sekali tak bisa bergerak. Yang membuatnya tertawa dan menangis adalah karena luka-lukanya begitu serius sehingga tingkat kultivasinya pun menurun. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia telah menghabiskan segala cara untuk melarikan diri dari lubang hitam desolate. Bahkan tombak pembunuh dewa miliknya pun rusak, dan kini hilang sepenuhnya. Ia juga kelebihan beban, jadi wajar saja jika ia mengalami penurunan ranah. Kamu hanya di tahap demigod, Yang Chen memiliki senyum pahit di wajahnya.
Meskipun tingkat kultivasinya akan pulih setelah luka-lukanya berangsur-angsur sembuh, bagaimanapun juga, prasasti Dao dan pemahamannya tentang hukum tidak dapat diubah. Namun, saat ini, situasinya benar-benar gawat. Dengan tingkat kultivasi setengah dewa, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan di dunia ini. Lagi pula, perahu terbang daun roh dan tombak pembunuh dewa semuanya hilang. Sekarang aku hanya punya menara dewa iblis, gukin hukuman surgawi, dan beberapa kantong penyimpanan, bisik Yang Chen pada dirinya sendiri. Setelah memeriksa sekeliling, ekspresinya menjadi sangat serius. Nasib terburuknya adalah tas penyimpanan yang berisi ramuan dan harta langka hilang. Hal ini membuatnya sulit sekali untuk menelan pil, bagaikan naik ke surga. Perjalanan melalui langit berbintang ini sungguh menakutkan. Tak heran jika sebagian besar orang kuat tingkat raja hanya berani bersembunyi di dunianya sendiri dan tidak berani memulai perjalanan antar bintang. Bukannya mereka tidak bisa melakukannya, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Sekali Anda menghadapi bencana alam, akan sulit untuk bertahan hidup. Yang Chen mendesah ringan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Murongqi sekarang, tapi mengingat situasiku saat ini, sepertinya aku tidak punya waktu untuk peduli padanya. Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, dia harus menemukan cara untuk memulihkan kekuatannya. Jika kekuatannya pulih, tidak akan sulit menemukan tombak pembunuh dewa, tas penyimpanannya yang hilang, dan Murongqi. Tetapi kuncinya sekarang adalah bagaimana memulihkan kekuatan. Yang Chen terbaring di pasir kuning, tak berdaya. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. 1 bulan, 3 bulan, waktu berlalu begitu cepat. Di gurun tandus ini, tempat yang tak pernah didatangi siapapun, rasanya seperti tak pernah ada yang menginjakkan kaki di sini seumur hidup. Luka Yang Chen belum pulih, dan ia hanya bisa terbaring diam di tanah, tak bisa bergerak sama sekali. Begitu saja, Yang Chen berbaring di sana selama 3 bulan penuh. Tiba-tiba, telinganya bergerak sedikit dan ia mendengar beberapa gerakan dan fluktuasi. Dia menggunakan sisa jiwanya untuk menyelidiki, dan hanya melihat sekelompok orang yang lewat di atasnya. Jika dia tidak mengambil tindakan, kelompok orang ini mungkin tidak akan memperhatikannya sama sekali. Yang Chen hanya bisa tiba-tiba mendapat ide, mengaitkan jari-jarinya dengan ringan, dan menggunakan sisa tenaganya untuk terhubung ke menara Dewa Iblis. Dengan kekuatannya saat ini, hanya mampu berkomunikasi dengan menara Dewa Iblis saja sudah menjadi batasnya, dan ia hanya bisa berkomunikasi secara sederhana dan tidak bisa memanggil monster yang ada di dalamnya. Sekarang, dia berkomunikasi sedikit, dan jiwanya memberi tahu monster di dalamnya untuk membuat beberapa suara untuk menarik perhatian para pendeta di langit. Tentu saja monster-monster ini tidak berani melawan dan berteriak sekeras-kerasnya. Bersamaan dengan suara beberapa monster, para penggarap di langit jelas menyadari adanya pergerakan di sini. Ada apa? Sepertinya ada seseorang di bawah sana. Para biksu di tim mengerutkan kening dan berhenti. Seorang lelaki tua memimpin sekelompok biksu. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap orang-orang di bawah dengan ekspresi serius. Di sebelah lelaki tua itu berdiri seorang gadis muda yang tampak unik dan memiliki sepasang mata besar yang bergerak dan berkedip, yang sangat imut. Kecuali orang yang tidak hormat kepada orang tua itu, semua orang lainnya bersikap hormat dan tidak berani menentang. Kapten, bagaimana mungkin kita bertemu orang yang masih hidup di hutan belantara yang tandus ini? Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia telah menghadapi badai hitam dan kuning dan dikubur di sini. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyelamatkannya? Beberapa orang dalam tim bertanya kepada pria tua berambut hitam yang memimpin. Pria tua berambut hitam itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke bawah dengan mata kering, penuh dengan aura waktu dan kecerdikan. Kita bertanggung jawab untuk mengangkut barang-barang kembali ke suku, dan situasi di suku ini sedang sulit, jadi jangan mempersulit keadaan. Mengingat dia sudah setengah mati, menyelamatkannya akan membuang-buang sumber daya, dan kita tidak punya kewajiban untuk menyelamatkannya, jadi ayo kita pergi. Pria tua berambut hitam itu menggelengkan kepalanya sedikit. Mendengar ini, semua orang mengangguk patuh, memalingkan muka, dan tidak lagi berencana untuk peduli pada Yang Chen. Yang Chen sedikit mengernyit saat melihat ini. Mungkinkah harapan kecil yang baru saja ia nyalakan hancur begitu saja? Tetapi ketika dia baru saja merasa putus asa, tiba-tiba gadis muda di sebelah lelaki tua berambut hitam itu menatap tajam ke arah Yang Chen. Seketika, bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia melambaikan tangannya, tunggu sebentar. Nona, apa yang sedang Anda lakukan? Pria tua berambut hitam itu tampak terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud gadis muda itu. Para pelayan lainnya juga bingung. Nona muda mereka biasanya sangat eksentrik. Ia selalu suka melakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain, dan ia akan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain. Bisa dibilang ia sering menentang orang lain. Hal ini juga membuat lelaki tua berambut hitam itu ingin menangis, tetapi ia tak bisa. Ia tak tahu apa yang akan diperebutkan oleh kekasihnya kali ini.
Gadis muda itu menatap Yang Chen dengan mata indahnya, mengerucutkan bibirnya sambil menatap serius. Setelah menatapnya, ia berkata, orang ini masih bisa diselamatkan. Nona, apa yang Anda lakukan? Pria tua berambut hitam itu tampak terkejut. Gadis muda itu melompat turun dan tiba-tiba datang ke sisi Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen merasa lega, tetapi di saat yang sama, sikapnya menjadi serius. Ia tidak tahu mengapa orang-orang yang berencana pergi ini tiba-tiba berhenti. Gadis muda itu menatap Yang Chen, bibir merahnya sedikit terbuka, Tuan muda, luka Anda benar-benar parah. Jika kami meninggalkan Anda sendirian, saya khawatir Anda akan membutuhkan waktu lama untuk pulih di gurun ini. Yang Chen mengangguk lembut, Nona muda, penglihatanmu bagus. Apakah kamu menghadapi badai hitam dan kuning? Tanya gadis muda itu dengan lembut. Ya, Yang Chen tentu saja tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Ketika pihak lain menyinggung hal itu, ia tentu saja mengangguk setuju. Jadi, Tuan muda punya kekuatan. Kalau tidak, badai hitam dan kuning ini selalu sulit dilewati, bahkan oleh dewa sejati sekalipun. Anda, dengan tingkat kultivasi seorang demigod, ternyata bisa bertahan. Anda cukup mampu. Ngomong-ngomong, asal Anda dari mana? Mungkin saya bisa membantu Anda, kata gadis muda itu. Yang Chen tahu bahwa pihak lain masih waspada terhadapnya. Lagi pula, menyelamatkan seseorang itu mudah diucapkan, tetapi menyelamatkan bintang jahat adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Yang Chen tentu saja sudah mengarang alasan, saya adalah seorang kultivator pengembara di generasi berikutnya. Kali ini saya datang ke gurun ini karena sebuah kecelakaan. Saya sungguh tidak menyangka akan mengalami bencana seperti ini. Penggarap terpisah. Orang-orang ini semua memperlihatkan ekspresi agak waspada, tetapi setelah mengamati lebih dekat ekspresi Yang Chen, mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun, dan mereka merasa tidak yakin dalam hati mereka. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa mencapai tingkat kultivasi setinggi itu di usia semuda itu? Gadis muda itu terdiam sejenak sebelum berkata, kami dari keluarga Liu di Yuecheng. Saya ingin tahu nama Anda. Yang Chen. Yang Chen berkata dengan ringan. Rekan Taois Yang Chen, jika kami menyelamatkanmu, tentu saja akan mudah. Tapi pada akhirnya, menyelamatkanmu bukanlah kewajiban kami. Keluarga Liuku sedang membutuhkan orang-orang berbakat saat ini. Jika Tuan Muda Yang Chen bersedia bekerja untuk keluarga Liuku di masa depan, maka bukan tidak mungkin bagiku untuk membantu Tuan Muda Yang. Gadis muda itu berkata dengan lembut. Nona, beberapa orang di samping menjadi cemas. Pria tua berambut hitam itu mengerutkan kening dan berkata, Nona, asal-usul orang ini tidak diketahui. Anda bahkan tidak bertanya mengapa dia memasuki gurun, tapi Anda percaya padanya. Dan Anda bahkan ingin membawanya ke keluarga Liu saya. Singbo, aku tahu apa yang harus kulakukan tentang masalah ini, kata gadis muda itu melalui transmisi suara. Singbo masih sangat cemas, tapi, baiklah, tanpa basa-basi, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Memang benar keluarga Liu kita sedang dalam situasi yang sulit sekarang. Tapi justru saat inilah kita tidak bisa diam saja dan tidak melakukan perubahan apapun. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan ditelan oleh keluarga He. Yang Chen ini, meskipun asal-usulnya tidak diketahui, memang benar dia telah mencapai tahap setengah dewa di usia yang begitu muda. Jika dia benar-benar seorang kultivator biasa, membawanya ke keluarga Liu kita dan melatihnya sedikit saja pasti akan bermanfaat. Gadis muda itu menjawab dengan tegas. Setelah mendengar ini, Singbo menarik kembali kata-katanya. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun lagi. Meskipun Yang Chen tidak tahu apa yang diam-diam disebarkan orang-orang ini, jelas bahwa satu-satunya orang yang benar-benar bersedia menerimanya adalah gadis muda ini. Adapun orang lain, sikap mereka terhadapnya jauh lebih jijik. Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, di tempat terpencil ini, identitasnya memang membuat orang curiga. Ekspresinya tetap tenang saat ia berkata, terima kasih banyak, Nona muda. Bolehkah saya tahu nama Anda? Liu Feiyan. Gadis muda itu berbalik dengan lembut, sikapnya terhadap Yang Chen tidak dingin maupun hangat, tampak sedikit superior. Dia hanya melambaikan tangannya, dan membiarkan para pelayan menangani urusan Yang Chen. Para pelayan membawa Yang Chen dan memberinya ramuan penyembuhan sederhana. Setelah itu, Singbo mengeluarkan sebuah perahu terbang, dan semua orang menaikinya dan meninggalkan gurun. Yang Chen ditempatkan di bagian paling belakang kapal terbang, dijaga oleh beberapa pelayan, sementara Singbo dan gadis muda itu duduk bersila di bagian paling depan, tetap diam sepanjang waktu. Selama proses ini, beberapa pelayan terus berbicara, dan sesekali berbicara dengan Yang Chen, tetapi sikap mereka tidak banyak membaik. Yang Chen tidak menyangka orang-orang ini akan menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, kultivasinya saat ini memang telah menurun cukup parah. Terlebih lagi, tugas yang paling mendesak saat ini adalah, pertama, memulihkan kekuatan, dan kedua, memahami situasi dan kondisi pahlawan abadi. Kadang-kadang,
Ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pelayan ini, yang tampaknya tidak disengaja, tetapi sebenarnya ia belajar banyak hal. Menurut tebakannya, kekuatan Xingbo seharusnya telah mencapai tahap pencerahan, jika tidak Liu Feiyan dan yang lainnya tidak akan berani terbang di gurun ini. Dan Liu Feiyan, melalui spekulasi tidak langsungnya, mampu menyimpulkan bahwa pihak lain telah mencapai tingkat dewa sejati. Keluarga Liu juga memiliki tempat di kota Yue, dan Liu Feiyan dianggap sebagai salah satu orang yang paling berbakat di keluarga Liu. Namun, perilaku wanita ini sangat aneh dan selalu sulit untuk memahaminya. Sepertinya menyelamatkannya adalah hal yang mengejutkan. Namun, Yang Chen diam-diam telah mengingat kebaikan ini di dalam hatinya, tidak peduli apapun pikiran atau alasan Liu Feiyan untuk menyelamatkannya. Sekarang, setelah minum obat penyembuh, Yang Chen merasa jauh lebih nyaman secara keseluruhan. Tidak sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya, asalkan ia memiliki cukup eliksir. Dan bagi seseorang dengan level alkimia seperti dirinya, mendapatkan cukup eliksir bukanlah tugas yang sulit. Hanya saja, ia masih kekurangan tubuh yang bisa bergerak. Sekarang setelah saya minum obat pemulihan ini, tubuh saya sudah pulih dan setidaknya saya bisa bergerak lagi. Terlebih lagi, Yang Chen menemukan sesuatu. Jika dia bisa mengembalikan kerajaannya ke puncaknya kali ini, dia bisa melangkah lebih jauh lagi. Sejauh mana dia bisa melangkah, dia tidak bisa memprediksi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.